Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita berada di pertemuan keempat. Di sini kita akan membahas terkait teori perilaku kognitif atau behavior cognitive theory. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terkait pengertian teori perilaku kognitif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa teori perilaku kognitif ini adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dianggap sebagai perilaku. Jadi kesimpulannya berdasarkan pengertian ini bahwa perilaku ini tidak hanya sebatas tindakan, tapi juga apa yang dipikirkan seseorang atau perasaan seseorang itu bisa dianggap atau dikatakan sebagai perilaku. Oke, nah aliran dari teori perilaku kognitif ini berpendapat bahwa perilaku manusia itu dapat digambarkan dengan dua macam. Ada perilaku yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Nah, perilaku yang kasat mata ini seperti makan, menangis, tertawa. Nah, ini perilaku yang bisa kita lihat, bisa kita pantau berapa kali dia makan, berapa kali dia menangis sehari, berapa kali dia tertawa sehari. Nah, selain dari perilaku yang kita bisa pantau dengan mata, ada juga yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa lihat dia. Apa itu? Itu fantasi, pikiran dia, pemikiran dia, kemudian apa imajinasinya, apa yang dia lagi rasakan, itu adalah perilaku yang tidak kasat mata. Jadi perlu diingat bahwa perilaku manusia itu ada dua, ada yang bisa kita lihat, kita ukur, ada yang tidak bisa. Nah, kenapa dia tidak kasat mata? Karena kita tidak bisa lihat dia berpikir apa, dia lagi pikirin apa, kemudian berapa kali dia berpikir tentang hal tersebut. Sedangkan kalau yang kasat mata seperti makan, kita bisa lihat kalau kita berada di kesehariannya atau berada saat dia lagi makan atau berada di rumahnya satu hari itu. Nah, untuk jenis-jenis perilaku sendiri di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada perilaku kognitif atau dia rasional. Nah, ini contohnya ketika seorang dosen memberikan stimulus berupa pertanyaan. Jadi saat saya memberikan pertanyaan atau dosen lain memberikan pertanyaan kepada kalian, saat kalian memberi respon dengan menjawab atau dengan berdiskusi, itu merupakan sebuah respon. Dan jawaban ini dihasilkan oleh perilaku kognitif. Jadi, akhirnya stimulus yang diberikan dari dosen dengan sebuah pertanyaan akan dijawab oleh kalian yang disebut dengan respon, dan ini disebut atau jawaban dari kalian ini dihasilkan oleh perilaku kognitif. Sedangkan yang kedua ada perilaku afektif atau emosional, berhubungan dengan emosional. Nah, contohnya ketika seorang teman memberikan stimulus berupa kata-kata yang lucu atau dia lagi melawak atau mungkin dia lagi menggombal, maka seorang teman yang lainnya akan memberikan respon yang berupa tawa, tertawa, menangis bahkan mungkin sedih. Nah, ini yang dihasilkan adalah perilaku afektif. Jadi, yang tadi kita bilang di awal pengertian dari teori kognitif behavioral ini, dia apa yang perilaku itu yang dikeluarkan manusia tidak hanya berupa perilaku, tapi juga pikiran dan juga perasaan. Nah, inilah jenis-jenisnya. Kalau saat seseorang dosen atau teman kalian bertanya, kemudian kalian menjawab, jawaban itu merupakan perilaku kognitif. Sedangkan saat teman kalian lagi membuat lelucon atau lagi cerita sedih, terus kalian merespon dengan menangis atau mungkin dengan sedih, itu berarti kalian telah menghasilkan perilaku afektif. Nah,
Kemudian ada juga perilaku psikomotorik. Ini gerakan fisik. Perilaku ini bisa kita sadari dan tidak disadari. Nah, contohnya perilaku yang disadari itu belajar, membaca, tertawa. Nah, 3 perilaku ini contohnya kalian bisa dengan sadar belajar, dengan mata terbuka membaca. Kalian juga tertawa itu dengan sadar. Ternyata ada juga perilaku yang tidak disadari oleh kita, apa itu mengigau atau keceplosan. Itu kadang-kadang kan di luar dari kesadaran kita. Kita lagi tidur, kemudian kita mengigau, kita bicara, kita tertawa, tapi kita tidak sadar apa yang telah kita lakukan. Yang sadar itu biasanya orang yang ada di sekitar kita, yang tidur sama kita, atau mungkin keluarga kita yang melihat kita lagi mengigau. Seperti juga keceplosan. Biasanya kayak siapa itu dulu, almarhum Olga, kalau dikagetkan dia akan bilang ayam, ayam, ayam. Nah, itu hal yang dia tidak sadari tiba-tiba keluar, atau dia namanya keceplosan, slip of tongue. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis perilaku yang ada di manusia. Pertama tadi ada perilaku kognitif, itu perilaku yang dari pikiran, kemudian ada perilaku afektif, itu dari emosional, dari perasaan seseorang. Kemudian ada perilaku psikomotorik, yaitu dari gerakan fisik dari seseorang, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oke, nah tadi sebelumnya kita sudah sering membahas dan menyebutkan kata stimulus dan respon. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum memahami terkait stimulus dan respon. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk stimulus sendiri adalah apa saja yang diberikan pekerja sosial kepada klien. Jadi, apa saja yang seorang berikan kepada orang yang satu, atau apa saja yang orang A berikan kepada orang B. Itu disebut stimulus. Kayak tadi contohnya dosen memberikan pertanyaan. Stimulusnya apa? Pertanyaan. Pertanyaan diberikan kepada mahasiswa, itu stimulus. Peksos memberikan opsi-opsi penanganan masalah, itu namanya opsi-opsi, itu namanya stimulus. Nah, secara simpelnya, stimulus itu apa yang diterima oleh klien, apa yang diterima oleh orang lain, atau si B. Nah, sedangkan kalau respon sendiri adalah reaksi atau tanggapan klien terhadap stimulus yang diberikan oleh peksos tersebut. Jadi, reaksi atau tanggapan, contohnya tadi dosen bertanya, mahasiswa menjawab, itu berarti respon. Yang pertanyaan itu adalah stimulus yang diberikan kepada mahasiswa, jawaban adalah reaksi atau tanggapan mahasiswa kepada stimulus yang diberikan oleh dosen. Jadi nantinya stimulus respon ini akan sering digunakan saat terapi dengan klien ataupun dalam penanganan masalah teori perilaku kognitif dari klien, karena akan ada stimulus yang diberikan kepada klien, kemudian akan ada respon yang akan diberikan oleh klien kepada peksos. Ingat, stimulus itu apa yang diberikan, kemudian respon itu tanggapan dari apa yang telah diberikan. Oke, ini contoh. Di sini bisa dilihat stimulusnya adalah apa? Iya, betul. Suara lagu penjual es krim Walls yang la 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 itu tadi ya. Nah, mungkin waktu kecil kalian tidak ngeh ini suara apa. Tapi setelah kalian tahu itu adalah suara penjual es krim dan es krim itu enak, bisa jadi saat suara tersebut lewat lagi di dekat rumah kalian, air liur kalian akan keluar, atau respon kalian akan mungkin ngiler, enaknya ini makan es krim siang-siang, atau kalian bisa jadi sampai bertindak untuk membeli es krim itu. Nah, ini adalah berarti tindakan kalian itu berarti respon atau jawaban dari stimulus si suara lagu penjual es krim. Jadi bisa dilihat bahwa respon-respon ini bisa keluar tanpa harus ada
tindakan berat atau hal-hal yang sangat susah. Ini dengan suara saja kita bisa merespon sesuatu. Nah, ini bisa dilihat bahwa stimulusnya adalah suara lagu penjual es krim, responnya adalah air liur atau kalian ingin beli es krim tersebut. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh dari teori perilaku kognitif. Yang pertama ada Edwin Guthrie. Nah, di sini dia jelaskan bahwa metode respon bertentangan. Nah, tokoh si Edwin ini mengatakan bahwa ada namanya metode respon bertentangan. Apa itu? Jadi contohnya ada anak yang takut dengan kucing. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut? Seksos akan meletakkan permainan yang disukai anak dekat dengan kucing. Dengan itu, lambat laun anak tidak akan lagi takut dengan kucing, namun harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi metode ini kenapa dikatakan metode respon bertentangan? Jadi kita akan memberikan stimulus. Apa stimulus di sini? Itu adalah permainan yang disukai anak. Apa yang dia benci anak adalah kucing. Kemudian nanti responnya anak akan tidak takut lagi dengan si kucing. Kenapa? Karena dia akan berusaha menggapai yang si anak ini suka. Jadi contohnya, anak ini suka coklat atau mungkin mobil-mobilan. Nah, mobil-mobil ini kita akan taruh di samping kucing yang dia benci. Mungkin awalnya anak ini akan takut, mungkin dia menangis atau bahkan dia minta diambilkan. Tapi dalam teori perilaku kognitif ini, menurut Edwin, itu harus kita kuat atau kita harus lakukan berulang-ulang kali, dan kita juga harus tegas sedikit lah. Jadi taruh sesering mungkin apa yang dia suka, entah itu coklat tadi, apakah entah itu mainannya atau apapun itu yang dia suka di dekat kucing, sehingga dia akan sadar bahwa kucing ini akan merespon dengan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin dia takut dengan kucing karena takut disakiti, ternyata saat kita berikan mainan di dekat kucing tersebut, dia tidak kenapa-kenapa atau kucing tersebut tidak melakukan hal-hal yang menurut anak itu menakutkan. Sehingga perilaku yang kita lakukan berulang-ulang itu bisa membuat anak itu lama-lama tidak takut lagi dengan kucing. Karena terkadang orang bisa takut akan sesuatu karena belum tahu apa respon dari hal yang dia takuti itu. Jadi contohnya ada kadang-kadang orang takut dengan sesuatu, tapi dia sebenarnya tidak tahu bahwa sesuatu itu tidak membahayakan atau tidak perlu ditakuti. Nah, sehingga saat kita memberikan stimulus terus tentang apa yang dia takuti, bisa jadi dia akhirnya kehilangan apa yang dia takuti itu. Kemudian ada yang kedua, ada metode membosankan. Nah, misalnya seseorang anak menghisap rokok, minta kepadanya untuk merokok terus hingga bosan. Setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Nah, di barat itu ada beberapa kasus anak-anak yang edik merokok sejak SD, bahkan SMP. Nah, seorang Texas di sana akhirnya membuat anak itu enak sama rokok. Bagaimana caranya? Dia membakarkan rokok betul-betul, mungkin kalau orang bisa 1 bungkus 1 hari. Kalau ini benar-benar itu membuat anak itu tidak berhenti merokok dalam hitungan menit. Pokoknya habis dia kasih lagi, habis dia kasih lagi, sampai anak itu akhirnya hingga bosan dan akhirnya berhenti merokok. Sama saja kita kayak makan sesuatu kayak mungkin durian, makan karena senang, karena suka makan lama-lama karena banyak akhirnya enak, ya, kayak begitulah metode membosankan ini. Diberi terus sampai dia bosan dan kayak saya tidak mau lagi deh gitu. Kemudian metode yang ketiga yang Edwin temukan adalah metode mengubah lingkungan. Nah, menurut si Edwin ini, jika anak bosan belajar, maka rubahlah lingkungannya menjadi lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi
perlu kita ketahui bahwa saat ada masalah dengan klien, mungkin bisa saja klien itu berubah atau mungkin kurang respon, kurang kurang semangat, karena dia tidak nyaman dengan lingkungannya, sehingga Peksos harus siap untuk membuat lingkungannya mendukung atau bisa lebih menyenangkan. Nah, contohnya lingkungan ini bisa saja ruang belajarnya, atau mungkin saudara-saudaranya, atau mungkin teman-temannya di sekolah, gurunya, atau bisa saja dari keluarganya. Nah, ini Peksos bisa mengubah lingkungannya agar lebih nyaman untuk si klien bisa lebih semangat lagi belajar atau mungkin semangat lagi untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, ingat di dalam teori Edwin ini, apalagi di respon bertentangan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kita lebih ke membiasakan klien untuk tidak takut sesuatu, untuk tidak cemas lagi, seperti itu. Nah, selain tadi Edwin, di sini juga ada dari Watson. Si toko Watson. Nah, di Watson sendiri dia mendapatkan sebuah conclusion bahwa perubahan perilaku ini dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan merespon atau mereaksi terhadap stimulus yang diterima. Nah, ini menurut Watson ini hampir sama dengan si Edwin tadi yang merespon yang pertama itu, yang bertentangan. Jadi, menurutnya Watson, kita harus memberikan dia latihan-latihan atau pembiasaan-pembiasaan terhadap klien agar akhirnya nanti klien terbiasa dengan stimulus yang diberikan, kemudian responnya juga akhirnya begitu terus konsisten. Jadi contoh, kalian ingin buat kucing kalian itu di tempatnya atau di pasirnya. Nah, kan kalau kucing yang baru lahir, yang masih kecil itu kadang-kadang belum terbiasa untuk pergi ke tempat yang seharusnya saat dia ingin buang air. Sehingga kalian saat melihat saat kucing ini sudah minum susu, kalian harus setiap memperhatikan kira-kira saat ini kucing mau akhirnya kalian angkat ke tempat yang ada pasirnya. Lakukan terus menerus sehingga lama-lama si kucing ini akan melakukan hal tersebut tanpa kalian bantu lagi. Jadi kalian berikan stimulus dengan menaruh dia di pasir, kemudian si kucing ini akan merespon dengan ke pasirnya sendiri saat dia pengen Jadi dia akan terlatih otaknya bahwa kalau saya mau di sini gitu. Sama juga anak kecil. Makanya anak kecil itu ada namanya toilet training, anak bayi itu. Jadi anak-anak akan diajarkan saat dia bilang mau pipis atau mau dia antarkan ke kamar mandi. Terus menerus akhirnya dia paham saat dia ingin buang air dia harus ke kamar mandi. Begitulah menurut Watson dan juga tadi juga menurut Edwin. Jadi perlu ada latihan atau pembiasaan agar si klien merespon dengan terus-menerus dan akhirnya terbiasa dengan itu. Kemudian yang kedua ada stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Nah, kalau menurutnya Watson, kita dapat mengubah perilaku kognitif seseorang jika perilakunya itu perilaku yang dapat diamati atau dapat diukur. Contoh tadi kayak belajar, membaca, menangis, tertawa itu kita dapat amati. Sedangkan kalau kayak mengigau ataupun saat dia berfantasi di pikirannya itu tidak bisa kita amati. Kalau yang berfantasi ya, kalau yang mengigau tadi bisa kita amati, yang tidak bisa kita amati itu apa yang ada di pikiran seseorang. Nah, kecuali dia yang mengamati dirinya sendiri. Jadi saat dia bilang, kita kasih tahu berapa kali kamu bisa memikirkan hal tentang pacarmu atau mantanmu. Mungkin dia bikin di buku catatan, hari ini saya 5 kali memikirkan mantan atau 8 kali. Nah, itu bisa diamati tapi oleh dia sendiri. Sedangkan kalau untuk orang lain, kayak kita Peksosnya susah, sulit. Tapi kalau saat dia membaca, dia menangis, dia belajar, itu bisa kita amati. Jadi kalau menurutnya Watson, yang bisa kita bantu untuk diubah si perilaku kognitif
Perilaku kognitifnya ini adalah apa tingkah laku yang dapat diamati. Jadi yang perilaku kognitif yang tentang pemikiran itu kurang dia setujui Watson, tapi saat perilakunya berhubungan dengan tindakan fisik ataupun berhubungan dengan perasaan kayak menangis, tertawa, belajar itu bisa dilakukan atau diberikan stimulus dan respon. Nah, si Watson ini lebih memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diukur, kayak tadi yang dipikirkan oleh orang tersebut. Karena kenapa? Bisa saja orang tersebut bohong tentang jumlah, contohnya kayak berapa kali kamu pikirkan tentang mantan. Bisa saja anak ini jujur dengan bilang 5, bisa jadi anak ini bohong atau klien ini bohong. Kenapa? Karena dia tidak ingat atau lupa menghitung beberapa ingatan tentang mantan dalam satu hari itu. Nah, meskipun tetap mengakui bahwa semua hal tersebut penting, Watson mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang. Namun, dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Jadi, kalau Watson lebih ke perilaku yang dapat diamati. Walaupun dia sebenarnya juga menganggap bahwa yang tidak diamati juga itu penting atau perlu, cuma dia lebih ke yang bisa diamati. Oke, setelah tadi ada Edwin, Watson, ada juga Skinner. Nah, menurutnya Bapak Skinner ini bahwa hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi terhadap lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Jadi hampir sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya bahwa akan ada stimulus dari Paxos dan respon dari klien yang terjadi melalui interaksi terhadap lingkungannya. Nah, respon menurutnya Skinner ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada respon yang timbul dari stimulus tertentu, ada juga namanya respon operan atau instrumental respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh rangsang tertentu. Jadi, kalau menurutnya si Skinner ini, respon yang diberikan oleh seseorang itu bisa jadi dua. Ada respon yang timbul dari stimulus tertentu. Jadi, contohnya stimulus kita pertanyaan, kemudian responnya jawaban, itu adalah respon yang timbul dari stimulus tertentu. Sedangkan kalau operan, itu timbul dan berkembang karena diikuti perangsang. Apa perangsangnya? Saat dosen bilang, baik, saya ada pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan ini, saya akan kasih permen atau saya kasih nilai A. Nah, nilai A atau permen ini adalah perangsang tertentu yang diberikan atau tambahan yang diberikan oleh seseorang untuk membuat si klien atau mahasiswa ini lebih antusias dalam merespon apa yang telah diberikan atau apa yang stimulus yang telah diberikan oleh si klien atau Paxos. Jadi kalau pertanyaan itu adalah respon yang stimulusnya tertentu, sedangkan saat selain pertanyaan ditambahkan dengan nilai A, ini ada berarti ada operan responnya atau ada perangsang dari stimulus yang diberikan. Jadi contoh juga kalian ingin membantu anak-anak yang malas belajar jadi rajin. Kalian arahkan terus untuk membuat dia rajin belajar dengan memperbaiki ruangan belajarnya, mengajak dia belajar dengan cara yang lebih simpel atau dengan merangkum, dengan lebih warna-warni. Kemudian ada operan respon dari orang tua. Kalau seumpama anaknya bisa nilainya lebih baik atau dia lebih rajin, akan diberikan hadiah. Nah, hadiah ini adalah perangsang tertentu dari si klien atau si A kepada si B. Nah, selain tadi ada 3 tokoh, ada tokoh lainnya. Ini Edward Lee Thorndike. Nah, dikenal dengan teori koneksionisme, yaitu untuk mencapai hubungan stimulus dan respon perlu adanya untuk memilih respon yang tepat dengan usaha-usaha atau percobaan-percobaan atau trial.
dan kegagalan-kegagalan atau error terlebih dahulu. Jadi Edward ini hampir sama dengan tadi si Watson, bahwa akan ada, atau tokoh-tokoh sebelumnya akan ada perulangan atau akan ada coba-coba terus-menerus berkali-kali tentang bagaimana memberikan stimulus kepada si klien. Nah, bisa jadi akan ada kegagalan, mungkin contohnya kita memberikan training toilet kepada anak kecil. Nah, bisa jadi dalam 30 hari ya, di 1 bulan, 30 kali kita training toilet, 30 kali, ada mungkin 10 atau 5 kegagalan. Apa? Bisa jadi kita lalai, kita lupa untuk membawa anak ke kamar mandi saat dia pengen Kita bilang ya sudahlah, dipopok saja. Atau mungkin kita keceplosan, anak itu terlanjur sudah pipis atau baru kita sadar. Nah, ini adalah error-error yang bisa terjadi saat kita melakukan usaha-usaha atau percobaan-percobaan kepada klien kita. Nah, sehingga menurutnya Edward ini akan ada hukum-hukum yang berlaku di dia. Yang pertama ada hukum kesiapan. Jadi perlu kesiapan. Jika seseorang siap melakukan sesuatu, maka ia melakukannya dengan puas. Sebaliknya juga, jika dia tidak siap atau belum siap, maka kemungkinan hasilnya tidak memuaskan. Jadi contohnya, kayak toilet training tadi, si orang tua ini harus benar-benar siap untuk konsisten dalam memperhatikan atau melihat anaknya, bagaimana dia akan ciri-ciri mau contohnya. Jadi kita perlu pelajari dulu, ciri-cirinya anak ini kalau mau dia akan ngumpet, atau mungkin dia akan menangis, atau mungkin dia tarik-tarik baju. Nah, itu perlu kita pelajari dan perlu kesiapan dari orang tua, siap tidak dia konsisten untuk menggendong anaknya ke kamar mandi atau membawa anaknya ke kamar mandi. Begitu juga dengan anak yang malas belajar. Perlu kesiapan kepada orang tua juga untuk membimbing anaknya, kesiapan untuk memfasilitasi anaknya dengan apa yang anaknya inginkan agar dia rajin belajar. Nah, itu. Hukum yang kedua ada namanya hukum latihan menurutnya Edward. Jadi, jika respon terhadap stimulus diulang-ulang akan memperkuat hubungan respon dengan stimulus atau sebaliknya. Jadi, ya tadi hampir sama dengan tokoh sebelumnya. Latihan ini atau usaha-usaha ini perlu secara berulang. Perlu dilakukan sesering mungkin agar bisa memperkuat hubungan respon dengan stimulus atau sebaliknya. Jadi perlu ada latihan. Tadi saya bilang perlu 30 kali contohnya untuk membawa si anak ini ke kamar mandi setiap ingin Nah, itu adalah latihan yang dilakukan berulang-ulang atau sesering mungkin. Kemudian ada hukum akibat. Bila hubungan antara respon dan stimulus diulang-ulang, memperkuat hubungan antara keduanya. Jadi ada hukum akibat di sini maksudnya bahwa jika hubungan si klien atau si orang tua ini baik dengan anaknya atau peksos dengan anaknya atau peksos dengan orang tuanya, maka ini dapat memperkuat hubungan mereka sehingga bisa terbentuklah atau terjalinlah, tumbuhlah itu kelekatan atau attachment. Jadi bisa saja selama proses latihan atau proses memberikan usaha-usaha kepada klien ini bisa menjadi lebih cepat atau hasilnya memuaskan karena ada kelekatan atau merasa puas, merasa nyaman di dekat peksos, di dekat orang tua karena sudah lebih sering atau intens bertemu sehingga memperkuat hubungan dari keduanya. Nah, di sini menurut si Gambrel ada hal-hal utama yang perlu kita pahami di perilaku kognitif atau teori perilaku kognitif. Yang pertama, kita harus fokus. Fokus terhadap apa?
fokus terhadap perilaku-perilaku yang ada dalam klien atau sekitarnya. Jadi jika ada perilaku yang berubah atau pindah kepada fokus yang lainnya. Jadi contohnya, tiba-tiba anak yang tadi kita lagi coba bantu untuk toilet training, ternyata orang tuanya mendapatkan anaknya kadang-kadang saat mau dia akan ngumpet, atau tiba-tiba yang awalnya dia cuma biasa saja kemudian dia menangis. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang berubah, sehingga perlu kita lihat lagi kenapa dia seperti itu, apakah ada yang membuat dia trauma atau ada yang mengganggu dia. Itu perlu diperhatikan. Jadi kita harus fokus, yang tadi konsisten, yang tadi harus siap. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku atau teori pembelajaran. Jadi perlu kita pahami bahwa teori perilaku kognitif ini seperti apa. Kemudian Peksos membuat suatu analisis yang benar dan memberikan penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada hasil pengamatan. Nah, metode-metode asesmen, intervensi, dan evaluasi ditetapkan secara benar. Jadi, dalam menggunakan atau menerapkan teori perilaku kognitif ini, si Peksos harus betul-betul menganalisis dengan benar. Jadi, selain Peksos menganalisis, juga Peksos harus memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin, sejelas mungkin kepada klien, sehingga klien bisa memahami, karena ya tadi ada beberapa yang perlu kita tekankan kepada klien bahwa ini bisa jadi jenuh atau membosankan karena akan dilakukan berulang-ulang kali, tapi harus fokus, harus siap dalam menjalankan ini. Kemudian kita harus juga menjelaskan hal-hal lainnya. Nah, yang keempat, ada faktor-faktor perilaku yang dipengaruhi, diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor perubahan sesuai dengan situasi yang ada dan mencari hasil perubahan tersebut. Jadi, ya tadi, kita perlu juga melihat faktor-faktor di sekeliling anak kecil tersebut. Contohnya, kasus yang toilet training tadi ya, kita harus melihat apakah kamar mandinya sudah ramah anak kah, maksudnya cocok buat anak kecil kah, tidak licin atau apa, tidak ketinggian atau tidak menyusahkan, kemudian nyaman kah saat orang tua menggendong anaknya. Jadi faktor-faktor yang di sekeliling klien juga itu perlu kita perhatikan, atau yang dapat mempengaruhi klien saat melakukan kegiatan atau usaha-usaha dalam mengubah perilaku. Nah, kemudian aset klien harus ditemukan dan digunakan. Di sini aset maksudnya hal-hal yang klien miliki dan dapat kita manfaatkan atau gunakan dalam membantu proses pertolongan. Jadi contohnya, orang tua ini memiliki keinginan atau tekadnya kuat. Nah, ini bisa jadikan aset internal. Kemudian ada juga aset dari klien yang siap budgetnya. Kalau memang anaknya perlu dibagaimanakan atau ruangannya perlu dibagaimanakan, kamar mandinya perlu dibagaimanakan, dia siap. Nah, itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh si klien yang bisa kita gunakan atau temukan dari dalam diri dia untuk membantu dalam proses pertolongan atau proses pengubahan perilaku dari seseorang atau klien. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berperan dalam lingkungan klien harus difungsikan. Jadi contohnya untuk toilet training tadi tidak hanya orang tuanya, kalau anak ini punya saudara, kakaknya juga. Kemudian kalau dia punya tante atau bibi dan tantenya juga ikut berperan dalam membantu anak ini rajin ke kamar mandi atau kasus anak yang malas belajar. Kemudian intervensi didasarkan pada efektivitas dan faktual. Jadi kita perlu pahami bahwa usaha-usaha atau intervensi yang akhirnya kita
sudah tentukan bersama dengan klien atau klien tentukan, itu harus didasarkan pada efektif enggak ini untuk klien, bisa enggak dilakukan di rumah klien atau kepada klien. Kemudian yang kedelapan, progresivitas dimonitor secara objektif dan subjektif. Jadi membandingkan data sebelum dilakukan intervensi dan sesudah intervensi dilakukan. Jadi perlu juga kita ingat untuk membuat pra dan pasca. Jadi before after lah. Kita harus melihat data sebelumnya seperti apa dia malasnya belajar atau ranking berapa dia, atau anak ini berapa malas ke toilet berapa kali. Kemudian kita akan lihat setelah kita lakukan intervensi, kita lakukan pengubahan perilaku, anak ini di mana naik ke rankingnya, atau anak ini tak rajin ke belajar, atau anak ini akhirnya bisa ke toilet sendiri. Nah itu perlu ada progresivitas dimonitor secara objektif. Jadi Pexos harus memperhatikan nilai yang dicapai oleh klien. Nah Pexos juga harus melihat apakah intensitas dari anak itu meningkat atau menurun. Kalau meningkat bagus bisa dipertahankan, sedangkan kalau menurun berarti mungkin perlu mengubah sedikit caranya atau menambah sedikit stimulus dengan perangsang. Nah, contohnya memberitahukan bahwa kalau nanti berhasil dapat ini, dapat hadiah. Nah, itu perlu klien Pexos memperhatikan juga. Kemudian perilaku yang berubah dari klien ini harus sesuai dengan situasi yang pada umumnya dan menjaganya. Jadi contohnya saat klien akhirnya bisa rajin belajar atau mungkin akhirnya dia bisa kamar mandi sendiri, itu kita harus melihat bahwa hal tersebut bisa dipertahankan oleh klien, tidak hanya sampai setelah dia mencapainya kemudian sudah tidak melakukan hal itu lagi atau tidak rajin belajar lagi. Tapi kita harus memperhatikan juga bahwa hal itu terus dilakukan atau dipertahankan oleh klien. Oke, nah dalam teori perilaku kognitif ini akhirnya Pexos membuat suatu praktek yang berhubungan dengan teori ini. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi, teori perilaku kognitif ini bisa digunakan Pexos kepada klien yang ingin contohnya tadi dari malas jadi rajin. Kemudian untuk yang mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, ini contohnya ada kasus kemarin di Bandung, anak ini suka sekali nonton film bokep atau film dewasa. Akhirnya karena orang tuanya merasa itu sudah merugikan anak ini karena rajin belajar, jadi malas belajar, kemudian jadi sering di kamar, akhirnya orang tuanya minta bantuan ke Pexos. Pexos ini ke STKS minta ditangani anak tersebut, akhirnya dibantu dengan bagaimana caranya klien ini dibuatkan kegiatan-kegiatan positif sehingga saat klien ini ingin menonton atau melihat suatu video yang dewasa akan dialihkan dengan dia berolahraga, dia main basket kah, dia lari kah, ataupun dia naik sepeda, pokoknya dibuat si anak ini capek mengeluarkan keringat dengan melakukan hal lain, bukan hal yang tidak diinginkan lagi itu. Jadi inilah kegunaan dari teori perilaku kognitif. Nah, menurutnya Gambriel menampilkan situasi anak yang terlantar terhadap orang tuanya, dan ini merupakan tujuan pengabdian terhadap kegiatan-kegiatan perilaku. Kalau menurutnya Herbert, dia menggambarkan pemakaian teknik perilaku melalui cara-cara yang praktis terhadap masalah-masalah anak. Jadi kalau dia lihat, menurutnya Gambriel dan Herbert ini, teori perilaku kognitif ini efektif digunakan untuk kasus masalah anak, kayak tadi. Ada anak yang lagi latihan training, ada yang lagi latihan rajin belajar, kemudian ada yang anak sering menonton sesuatu yang tidak semestinya, dan sebagainya. Nah, di dalam menggunakan praktek teori kognitif perilaku ini, recording atau pencatatan itu hal yang sangat penting dalam kegiatan. Karena apa? Karena akan ada yang kita amati, akan ada yang perlu kita lihat perubahannya.
Jadi kita harus observer dengan cermat. Nah, begini, saat si Peksos kerjasama dengan keluarga yang ingin membantu anaknya menyelesaikan masalahnya, kan Peksos bisa saja tinggal di situ jika masalahnya berat, namun Peksos juga bisa tidak tinggal di situ, di rumah tersebut contohnya. Sehingga perlu tadi dukungan dari orang-orang sekitar klien, orang tuanya kah, keluarganya kah, bibinya kah, kakaknya kah, dan sebagainya. Nah, pencatatan ini penting kita pahamkan kepada orang yang berada di sekitar klien. Kenapa? Kita harus meminta bantuan juga kepada orang di sekeliling klien untuk membantu pencatatan atau melihat dari perilaku klien. Contohnya, anak yang malas belajar jadi rajin. Kita harus melihat berapa kali dia belajar dalam 1 bulan, 1 minggu. Bisa dilihat, mungkin ibunya lihat pagi, mamanya lihat malam, kakaknya lihat sore. Nah, itu bisa dibantu observasinya oleh keluarganya dengan mencatat di masing-masing mereka. Atau kita bisa membuatkan template atau bagan di ruang tengah yang bisa diceklis atau diberikan paraf atau tempel-tempelan oleh masing-masing anggota keluarganya saat mereka melihat tindakan hal tersebut, ditempellah oleh keluarganya yang melihat. Nah, teknik pencatatan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam, ada yang pakai buku harian, pencatatan contohnya, ada kartu yang ditempel-tempel kayak tadi saya bilang, jadi ibunya lain tempelannya, bapaknya lain, kakaknya lain, bibinya lain, sehingga masing-masing yang melihat itu bisa menempelkan, atau mungkin pakai koin dengan dicelengkan, atau ada alat hitung otomatisnya, ini berbagai macam ya. Nah, asesmen ini merupakan bagian penting dalam kegiatan perilaku atau pengembangan perilaku. Kenapa? Karena akan ada beberapa hal yang menjadi perlu diperhatikan atau menjadi titik berat dalam proses asesmen ini. Apa saja? Yang pertama, apakah itu masuk dalam suatu masalah? Nah, kayak tadi, anak malas belajar itu jadi masalah enggak di mereka, di keluarga mereka. Anak yang sering nonton film dewasa jadi masalah enggak di mereka. Kemudian siapa yang komplain atau yang menderita dalam masalah tersebut. Perlu jadi ketahui ini, apakah cuma orang tuanya atau mungkin anaknya juga atau mungkin sampai keluarga-keluarganya atau mungkin pihak gurunya juga. Kemudian siapa yang menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Jadi apakah cuma klien, ataukah klien dengan orang tuanya, ataukah klien dengan temannya, atau klien dengan gurunya. Nah, apakah masalah tersebut merupakan perilaku yang umum atau tidak penting. Kemudian siapa yang akan menjadi mediator. Kemudian bagaimana cara klien untuk merubah perilakunya. Kemudian ada keberadaan reinforcement atau penguatan. Jadi penguatannya tadi ini bisa dari orang tuanya, kemudian bisa dengan hadiah, bisa dengan dari peksosnya atau gurunya. Oke, nah dalam penggunaan teori perilaku kognitif ini bisa diterapkan di teknik perilaku kelompok atau di orang yang berkelompok lebih dari satu orang. Nah, menurut Burgess ini, dia pernah melakukan teknik ini di kelompok pelanggar seks yang ada di penjara. Dia memberikan latihan keterampilan sosial kepada si kelompok ini agar akhirnya bisa berbaur dengan narapidana lain. Karena kan kita tahu kalau pelanggaran seks ini akan lebih menakutkan ya, maksudnya kita bisa risih terhadap orang tersebut sehingga si Burgess ini membantu si narapidana ini yang melakukan pelanggaran seks untuk bisa diterima dan berbaur dengan narapidana lain di penjara. Bagaimana tekniknya? Yang pertama dia micro teaching of small elements of skill in interaction with others. Jadi dia membuat teknik atau memberikan teknik proses pengajaran mikro secara individual tentang elemen-elemen dalam keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik dengan memakai suara, dengan ngobrol atau kontak mata, dengan kayak matanya jangan melotot atau jangan terlalu melihat sekali orang lain. Jadi lebih ramah lah, mata yang ramah, senyum.
berbaur, menyapa. Nah, ini si Burger ini mengajarkan akhirnya teknik-teknik dengan menyapa, dengan ngobrol dengan orang lain, dengan smile, agar orang lain atau narapidana lain bisa lebih nyaman. Kemudian ada assertiveness training atau latihan ketegasan. Jadi, Bagas juga membantu narapidana yang melanggar ini agar dapat mengungkapkan ide-idenya dan mencari keterkaitan tanpa menyakiti orang lain. Jadi mungkin dibuatkan sesuatu kayak mereka mungkin saat ingin mengarah ke hal yang tidak baik, diarahkan untuk olahraga, diarahkan untuk bersih-bersih, seperti itu. Kemudian ada role playing, yaitu di mana para narapidana bisa berkembang dan berperan dengan kelompoknya. Jadi bagaimana caranya dengan pembagian kelompok sesuai dengan permasalahan narapidana. Jadi kita mengidentifikasi yang mana bekas atau melanggar karena seks, atau mungkin melanggar karena pembunuhan, atau melanggar karena pencurian. Nah, ini bisa kita identifikasi, kemudian kita bagi kelompok-kelompok dan kita bantu mereka untuk bisa melakukan latihan keterampilan sosial, berbaur dengan klien lain, sharing sesama yang sudah lama di situ dan yang baru, sehingga mereka bisa diterima oleh narapidana lain. Nah, di dalam teori perilaku kognitif ini ada juga yang sering diterapkan oleh seorang Petsos atau konselor, yaitu ada namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Jadi ada terapinya nih teori ini. Jadi CBT ini digunakan untuk memahami perasaan dan pikiran klien untuk memahami perilakunya. CBT ini digunakan untuk kecemasannya, untuk fobianya, takut sesuatu yang berlebihan, depresi, dan bahkan kecanduan. Kayak tadi kecanduan nonton film-film dewasa, atau mungkin kecanduan rokok. Nah, ini biasanya berkaitan dengan masalah khusus yang dihadapi oleh klien. Sehingga sepanjang terapi memungkinkan individu atau klien untuk mengidentifikasi dan mengubah perilaku yang dapat menjadi maladaptif. Jadi ya, klien harus sadar bahwa perilakunya itu maladaptif atau tidak tidak lumrah, tidak baik. Jadi terus-menerus tidak terjadi atau terus-menerus dibiarkan. Nah, terapi perilaku kognitif atau CBT ini telah menjadi metode terapeutik yang sangat populer karena efektif dan berjangka pendek. Nah, ini memberi klien kesadaran untuk menangani masalah dan perilaku destruktif dengan cara yang positif karena memperluas pemahaman tentang diri sendiri. Jadi kalau CBT ini lebih bagaimana caranya terapi ini membuat klien itu paham apa yang dia inginkan, perasaannya seperti apa, pikirannya seperti apa, sehingga dia bisa menangani masalah tersebut. Jadi kecemasan, dia cemas akan sesuatu berlebihan saat dia ketemu dosen atau bimbingan. Nah, itu perlu dilakukan intervensi, perlu kita ubah agar dia kecemasannya berkurang sehingga dia berani untuk ketemu dosennya. Atau fobia takut akan sesuatu, nah itu juga bisa dilakukan CBT. Nah, CBT ini bisa dilakukan oleh orang yang profesional atau konselor, Petsos yang telah mendapatkan pelatihan CBT ini. Nah, dalam CBT ini, klien menjalani sejumlah langkah yang pada akhirnya individu dapat mengubah perilaku maladaptifnya. Sebagai langkah pertama, biasanya konselor akan menggali masalah klien atau asesmen, kemudian akan konsentrasi dalam mengidentifikasi perilaku yang berkontribusi pada masalah. Akhirnya, klien mempelajari pola perilaku baru yang pada akhirnya akan membantu mengubah perilaku bermasalah ini. Jadi saat klien mempunyai masalah, kita gali kenapa masalah itu terjadi, kenapa dia cemas saat dia bimbingan. Ternyata karena dia takut, pikirannya berlebihan. Kemudian kita lihat lagi, identifikasi lagi, kira-kira apa yang bisa mengubah hal tersebut. Mungkin karena kliennya ternyata belum kenal dengan dosennya, atau memang dosennya
keinginannya tidak terpenuhi dengan mahasiswanya saat kliennya minta dosennya minta begini, mahasiswanya belum bisa menyelesaikan laporannya atau skripsinya dengan sesuai yang diinginkan oleh si dosen.